Halo, perkenalkan nama saya Afridun Dwi Putra Brutu. Di video ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Sebelum kita mereview buku ini, kita harus tahu dulu nih, siapa penulis dari buku Filosofi Teras ini. Buku Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring atau biasa dikenal dengan Om Piring. Henry Manampiring atau yang biasa disebut dengan Om Piring di media sosial lahir pada tanggal 17 Agustus. Tahun kelahirannya tidak pernah ia sebutkan dalam catatan biografinya, baik di buku, blog, maupun media sosial. Om Piring mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi. Dilanjutkan dengan program magister di Master of Business Administration dari Melbourne Business School, Universitas of Melbourne, Australia. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Ia juga menjadi seorang pegiat media sosial. Selain menggunakan media sosial sebagai hiburan dan sumber informasi, media sosial menjadi kanal penting baginya untuk terus berinteraksi dengan generasi muda. Melalui media sosial, Henry dapat mengetahui topik-topik hangat yang sedang dibicarakan kaum muda dan menyerap aspirasi serta harapan mereka. Bisa dikatakan, media sosial yang membantu Henry mendapatkan inspirasi untuk menulis buku. Karya dari Om Piring ini bisa disebut sebagai banyak diminati khususnya kaum milenial karena banyak membahas tentang permasalahan terkini yang ia dapat dari media sosial. Henry juga masih aktif menulis di blog pribadinya. Ia mulai menulis blog di tahun 2005. Kesenangan membaca, pekerjaan dalam riset perilaku konsumen, saran dari rekan kerja, serta kegiatannya di media sosial inilah yang kemudian menarik minat Henry untuk menulis. Filosofi Teras adalah bukunya yang kelima. Dalam perjalanan menulisnya, Om Piring sudah menulis banyak artikel dan beberapa buku. Contoh-contoh buku dari yang terkenal yang pertama Cinta, yang kedua The Alpha Girls Guide, yang ketiga The Alpha Girls Playbook, yang keempat 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget, dan yang kelima Filosofi Teras. Buku ini ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2018. Editor buku ini adalah Patricia Wulandari Agung Nugroho dengan ilustrator dan layout cover oleh Levina Lesmana. Buku yang saya baca ini merupakan buku dengan cetakan ke-49 pada Januari 2023. Buku ini dapat dibeli oleh siapapun karena memiliki harga terjangkau yaitu Rp98.000. Buku ini berisi 13 bab dengan 298 lembar halaman. Per bab dari buku ini pastinya memiliki pembahasan yang berbeda dan menarik untuk dibaca. Buku ini juga berisi pengantar yang ditulis oleh Dr. A. Setio Wibowo. Tas adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang dibuat khusus sebagai panduan moral anak muda. Buku ini ditulis untuk menjawab permasalahan tentang tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi dalam skala nasional, terutama yang dialami oleh anak muda. Buku Filosofi Teras berisi 13 bab, yang dimana setiap bab ini memiliki hal yang unik dan menarik. Berikut akan saya bahas beberapa bab yang ada di dalam buku Filosofi Teras. Yang pertama, ada survei kekhawatiran nasional. Ini berisi tentang hasil survei nasional yang telah dilakukan oleh penulisnya yaitu Om Piring yang menambah persoalan tentang tingkat kekhawatiran masyarakat pada saat ini, terutama pada anak muda. Di bab berikutnya ada sebuah filosofi yang realistis. Filosofi Teras adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun dan masih tetap relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Filosofi Teras bukan merupakan agama kepercayaan, namun dapat digunakan untuk melengkapi cara menjalani hidup di era milenial saat ini. Tujuan utama Filosofi Teras adalah hidup dengan mengendalikan emosi negatif dan hidup dengan kebajikan atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya sebagai manusia. Di bab yang ketiga ada hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam adalah
bagaimana kita hidup dengan menggunakan rasio dan nalar yang membedakan kita dengan binatang. Bab yang keempat ada dikotomi kendali. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Bab berikutnya ada mengendalikan interpretasi dan persepsi. Manusia seringkali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian atau value judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Filosofi teras tidak memisahkan antara emosi dan nalar atau rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar atau rasio yang keliru. Pada dasarnya, kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian atau opini subjektif dari kita. Selanjutnya ada memperkuat mental. Premeditation malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depannya. Selanjutnya ada hidup di antara orang yang menyebalkan. Filosofi teras sangat menaruh perhatian pada hubungan antar manusia, karena para filsuf Stoa percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuanmu, ignorance. Selanjutnya ada menghadapi kesusahan dan musibah. Dalam filosofi teras, musibah dan kesusahan adalah opini atau value judgment yang ditambahkan oleh diri kita sendiri. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita, respon kita atasnya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Selanjutnya ada bab mengenai menjadi orang tua. Dalam bab ini menjelaskan bahwa ketika menjadi orang tua, hendaknya membiasakan anak untuk menggunakan nalar dan rasio. Bab selanjutnya ada citizen of the world, memaparkan bahwa sebagai warga dunia, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, kebangsaan untuk dapat bersikap manusiawi. Bab selanjutnya ada tentang kematian. Segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah termasuk kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. Hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan, sehingga membawa hidup yang baik, bahkan hidup yang singkat sekalipun. Di bab berikutnya ada penutup, lalu ada bab terakhir yaitu tentang mempraktikkan filosofi teras yang berisi cara atau langkah-langkah kita menerapkan filosofi teras. Keunggulan buku filosofi teras yaitu dibuat dengan kolaborasi beberapa pihak, mulai dari tokoh yang dirasa ahli dalam bidang psikologi sampai ilustrator yang menambah daya tarik dalam buku filosofi teras. Buku filosofi teras ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah untuk dimengerti. Alih-alih menggunakan bahasa yang baku dan resmi, buku filosofi teras lebih menekankan bahasa kekinian yang sering digunakan oleh kalangan anak-anak muda atau kalangan milenial, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Meskipun demikian, penggunaan ejaan tetap memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Buku filosofi teras dilengkapi dengan catatan survei kekhawatiran nasional yang dimana itu telah dilakukan oleh sang penulis, Om Piring, sebagai sumber data untuk penulis sebelum akhirnya diterbitkan. Kita membahas tentang ilustrasi di sini. Ilustrasi filosofi teras ini yang ditampilkan juga sangat menarik, sehingga membuat pembaca itu suka untuk membaca buku ini. Dan begitu, dari buku ini kita bisa tahu bahwa ada banyak hal-hal menarik yang bisa dibaca oleh generasi milenial saat ini. Kekurangan dari buku filosofi teras yaitu isi dan beberapa bahasan dari buku ini diulang-ulang sehingga dapat membuat pembaca menjadi bosan. Nah, tapi terlepas dari kekurangan yang dimilikinya, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa yang ingin hidupnya lebih tenang
terutama para generasi milenial yang sering merasa cemas. Dengan menerapkan ajaran filsafat Stoa dalam keseharian kita, dapat membuat hidup lebih tenang. Buku filosofi teras ini sangat cocok dibaca bagi generasi milenial dan Gen Z. Buku filosofi teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa kekinian. Pada tahun 2017, penulis buku filsafat filosofi teras ini didiagnosis oleh seorang psikiater menderita major depressive disorder. Nah, saat berhadapan pada sebuah keadaan, ia selalu negative thinking dan dipenuhi kecemasan. Selama masa pengobatan berlangsung, penulisnya atau Om Henry Panampiring menulis buku filosofi teras, yaitu filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Saya pribadi merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena buku ini mengajarkan kita bagaimana agar kita tidak ada dalam kecemasan, apalagi khususnya untuk generasi muda. Sekian video dari saya. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.